Welcome to my channel di Dwi Septiana 99. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel Bu Dwi Septiana 99. Dan dulunya channelnya Dwi Semangat 99 tuh. Oke, tidak usah berlama-lama, kita lanjut aja video ini untuk membahas soal yang berikutnya, lanjutan dari part sebelumnya ya. Selamat menyaksikan. Baik, kita lanjut. Perhatikan soal yang ketiga. Diketahui sebuah bilangan 3 angka ya. Kita misalkan saja di sini bilangan tersebut adalah X, Y, Z. Nah, berikutnya jumlah angka-angka tersebut adalah 11. Jadi kita misalkan seperti X tambah Y tambah Z sama dengan 11. 2 kali angka pertama ditambah angka kedua sama dengan angka ketiga. Kalian ingat ya, angka pertama tadi adalah X, kemudian angka keduanya adalah Y, sedangkan angka ketiga adalah Z. Maka 2X tambah Y sama dengan Z. Berikutnya, angka pertama ditambah angka kedua dikurangi angka ketiga sama dengan -1. Maka simbolnya adalah X tambah Y dikurang Z sama dengan -1. Pertanyaannya adalah tentukan bilangan tersebut. Nah, sebelum kalian menentukan bilangan tersebut, kalian harus bisa menentukan nilai X, Y, dan Z. Iya. Oke, kita mulai untuk jawaban soal ketiga. Oke, tadi apa yang diketahui dari soal ketiga? Di soal tadi itu sebenarnya kalian sudah banyak tahu ya. Jadi ada sebuah bilangan nih, bilangan ini terdiri dari 3 angka ya kan, yang dimisalkan ya kan X, Y, Z. Ini bilangannya. Maksudnya X, Y, Z itu terdiri dari 3 angka X, Y, dan Z. Itu kayak misalnya contoh nih, kamu punya 256. Berarti ini X-nya, ini Y-nya, ini Z-nya. Gitu ya. Ini kan contoh ya. Atau bisa juga 179. Nah, ini X, Y, Z. Nah, bilangan ratusan ini atau bilangan 3 angka ini terdiri dari 3 angka gitu ya kan. Nah, apalagi tuh dari yang tadi diketahui. Yang pertama ya kan, yang pertama adalah X ditambah Y ditambah Z itu sama dengan 11. Yang kedua, 2X tambah Y sama dengan Z. Nah, karena ini sama dengannya Z-nya itu biasanya di ruas kiri ya, kayak gini. Ini sebaiknya kita pindah aja dulu. Jadi 2X plus Y min Z sama dengan 0 ya kan, karena dia pindah ruas. Yang ketiga ya kan, itu adalah X tambah Y dikurang Z sama dengan -1. Nah, dari 3 persamaan ini kita harus melakukan eliminasi. Ingat polanya adalah misalnya ya, contoh persamaan 1 ya kan dengan persamaan 2 ya kan, eliminasi menjadi persamaan 4 ya kan, P1, P2, P3, P4 gitu kan. Kemudian kamu misal terserah kamu mau P1 dengan P3 atau P1 ya kan dengan P2 dengan P3, maka ini akan menghasilkan persamaan ke-5. Nah, setelah itu 2 persamaan ini dieliminasi lagi ya kan, dieliminasi menjadi persamaan ke-6 untuk menemukan satu variabel. Nah, berikutnya dari sini kemana ya, masukin ke sini buat dapetin variabel berikutnya, masukin lagi ke awal dapat variabel berikutnya gitu ya. Oke, kita mulai aja kali ya. Yang pertama, ibu akan mulai dari P1 dan P2, persamaan 1 dan 2. Jadi X tambah Y tambah Z sama dengan 11. Kemudian 2X tambah Y dikurang Z sama dengan 0.
Nah, ini kamu harus menentukan mau eliminasi apa. Penentuan kamu di sini akan berpengaruh di penentuan berikutnya. Jadi yang berikutnya itu ngikutin. Kalau sekarang nih ibu ngurangin Y, nah maka nanti juga harus Y yang dihilangkan gitu. Tapi kalau sekarang ibu mau ngilangin Z, maka yang nanti nih juga hilangkan Z. Nah, sebelum ibu memutuskan, ibu lihat dulu nih ya. Oh, di sini Y-nya sendiri, Z-nya juga sendiri gitu kan. Ibu mau ngilangin Z-nya aja. Oke, kita hilangin Z-nya ya. Nah, ini Z-nya udah sama kan, ini satu, tapi tandanya beda nih, 1 plus 1 min. Kalau seperti ini kita sebaiknya menjumlahkan. Kenapa? Biar dia habis. Z ditambah min Z ya habis gitu kan. X tambah 2X yaitu 3X, Y tambah Y yaitu 2Y, 11 tambah 0 ya 11. Nah, ini yang disebut P4. Kemudian apalagi? Kemudian kita cari P5. P5 dari mana tuh, ya kan? P5 itu didapat dari eliminasi dari variabel lain. Ibu akan mencoba variasi P1 dengan P3, ya kan? X tambah Y tambah Z sama dengan 11, serta X tambah Y min Z sama dengan min 1. Ingat, tadi kan kita menghilangkannya Z, berarti ini juga harus Z. Melihat tandanya, tanda Z-nya ini dia 1 plus 1 min juga tuh. Berarti kita tambah, ini habis, ini jadi 2X tambah 2Y sama dengan 10. Ini adalah persamaan ke-5. Habis itu apa lagi? Habis itu kita eliminasi persamaan 4 dan 5. Oke, ya kan, persamaan 4 dan 5 apa? Kita tulis dulu ya. 3X plus 2Y sama dengan 11. 2X plus 2Y sama dengan 10. Kita kurang. Nah, sekarang kamu lihat antara Y sama X kan yang sudah sama adalah Y. Ini plus, tandanya sama, berarti kita kurang. Ini habis ya kan, 2Y kurang 2Y habis. 3X kurang 2X maka hasilnya X. 11 kurang 10 maka hasilnya 1. Wah, kita sudah dapat tuh X nya 1. Nah, terus apalagi sih langkah berikutnya? Setelah kamu dapat 1, si X ini kamu substitusi ke salah satu variabelnya, bisa ke P4 atau ke P5, tapi ibu ambil P5 aja lah yang lebih dekat. Oke, ibu masukin nih ya, 2X maka 2 kali 1, 2Y ya tetaplah 2Y, ininya 10 gitu kan. 2 kali 1 tetap 2 ya, maka 2Y adalah 10 kurang 2, berapa tuh? 8, maka Y nya adalah 8 dibagi 2, hasilnya adalah 4. Dapat tuh kamu nilai Y nya 4. Setelah itu apa lagi? Nah, setelah itu kita masukkan ke variabel kita masukkan lagi ke persamaan yang pertama ya. Persamaan pertama itu kan tadi bebas ya, kamu bebas milih ya, 1, 2, 3 mau yang mana aja. X tambah Y tambah Z sama dengan 11, atau mau yang ini nih, 2X tambah Y sama dengan Z ya kan, atau persamaan 2 juga boleh, 2X tambah Y sama dengan Z misalnya ya. Nah, ibu nggak jadi ngambil yang ini deh, ibu ngambil yang ini aja karena melihat dia langsung Z gitu kan. 2 kali 1 ditambah 4 itu adalah Z, maka 2 nya itu 2 ya kan, 2 kali 1 2 tambah 4 6 Z ya kan, maka Z nya adalah 6. Maka bilangan tersebut ya kan, bilangannya kan tadi apa, X, Y, Z kan. Nah, X nya tadi 1, Y nya 4, Z nya 6. Bilangan tersebut adalah 140. Nah gitu, mana, semoga paham ya. A few moments later, a few inches later, Oke, kita masuk ke soal jawaban nomor 4. Soal yang 4 tadi itu diketahui ya, ada Sandi ya kan, kemudian ada Firman, kemudian ada Saka. Nah, tiga-tiganya ini kita misalkan sebagai A, B, dan C ya.
si orang itu ya. Jadi pekerjaan yang dikerjakan Sandi sendiri disebut A, pekerjaan yang dikerjakan Firman sendiri B, pekerjaan yang dikerjakan sendiri oleh Saka itu C ya. Jadi ini pekerjaannya ya yang dimisalkan. Pekerjaannya Sandi, pekerjaannya Saka, dan pekerjaannya Firman gitu ya. Nah, setelah itu apa? Nah, kalau mereka bekerja bersama-sama ya, artinya kalau mereka bareng-bareng nih A plus B plus C itu waktunya 10 jam. Tapi karena namanya pekerjaan ya kan, itu kan satu pekerjaan dibagi si Sandi, dibagi si Firman, dibagi Saka. Artinya satu pekerjaan 3 orang yang ngerjain nih, si ABC gitu kan. Maka untuk persamaan yang pertama itu adalah 1 per A ditambah 1 per B ditambah 1 per C sama dengan 1 per 10. Kenapa? Karena waktunya satu pekerjaan dibagi dalam waktu 10 jam gitu. Jadi untuk konteks pekerjaan kita pakai pecahan 1 per A tambah 1 per B tambah 1 per C sama dengan 1 per 10 gitu ya. Nah, kemudian pernyataan kedua adalah ketika si Firman dan Saka bekerja bersama-sama, berarti kan 1 per B ditambah 1 per C itu sama dengan 15 jam gitu kan. Maka 1 per 15. Nah, kejadian ketiga nih yang bikin kita berpikir bagaimana nih yang ketiga gitu kan. Katanya gini, pertama Sandi, Firman, Saka kerja bareng-bareng ya kan selama 4 jam ya kan. A, B, C ya kan itu mengerjakan 4 jam bersama-sama. Kemudian ya kan, kemudian si C pergi, si Saka pergi, ada keperluan mendadak, maka tinggal si A dan B ya kan, butuh waktu tambahan 8 jam ya. Ingat, butuh waktu tambahan 8 jam. Nah, tadi kalau mereka bersama itu kan 10 jam ya kan. Anggaplah sebuah pekerjaan seperti ini satu pekerjaan ya kan. Nah, 4 jam. Nah, di sini kan nih 4 jam ya kan, itu dia sudah mengerjakan 40% dong, karena kan dari 10, 4 jam dari 10 jam berarti 40% gitu kan. Maka pekerjaan mereka yang dikerjain bareng-bareng kan 60% lagi ya nggak sih. Nah, karena dia 60% itu butuh waktu tambahan 8 jam, maka pernyataan ketiga ya kan, ketika si Sandi dan Firman bareng-bareng berarti nggak 1A tambah 1B itu bareng-bareng, maka kita tidak bisa menuliskan 1/8. Kenapa? Lah itu kan harus hanya 60%. Kalau ini bareng-bareng kan kesannya satu pekerjaan ya enggak. Bagaimana terus ini diisinya? Nah, kita cari seandainya dia 100% pekerjaan dikerjakan oleh mereka berdua, mereka butuh waktu berapa jam gitu. Maka di sini kita cari dengan perbandingan, jadi 60% itu katanya 8 jam gitu kan nih. Maka kalau 100% berapa jam gitu kan, maka jadinya 100/60 dikali 8 jam gitu. Kamu tahu kan perbandingan terbalik, artinya ketika 60% itu 8 jam pasti 100% akan jadi lebih lama gitu kan ya. Nah, berarti dia menjadi dibagi berapa tuh? Ini dibagi juga, bagi 24 bagi 23 yaitu 40/3 jam. Tuh, jadi mereka kalau bareng-bareng dari awal misalnya ya, dia butuh waktu 40/3 jam. Karena kan sini pernyataannya 1 per A tambah 1 per B ya, bukan 1 per A tambah 1 per B selama 60% gitu kan, nggak mungkin ya, sedangkan pekerjaannya 60% gitu. Jadi kita nulis persamaan ketiganya harus 100%-nya. Jadi di sini 1 per ya kan 40/3 atau sama dengan 3/40. Dah, udah nih ketemu kan 3 persamaan. Lalu apa lagi? Nah, kamu perhatiin deh. 1 per A ditambah 1 per B tambah 1 per C itu 110. 1 per B tambah 1 per C sama dengan 115. Nah, ini kan sama ya.
Nah, berarti kita bisa eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 nih. Ya kan, 1 per A, 1 per B, 1 per C gitu kan, 1 per 10. Terus ini 1 per B tambah 1 per C sama dengan 1/15. Kita apain? Kita kurang. Ini habis, sama kan. 1 per A maka sama dengan 1 per 10 dikurang 1 per 15. 1 per A berapa nih? Kita cari yang bisa bagi 10 dan bagi 15, berarti 30 ya. 30 bagi 10 itu 3, 30 bagi 5 itu 2 ya kan. 1 per A sama dengan 1 per 30, maka si A nya itu adalah 30 per 1, yaitu 30 jam ya kan. Aduh maaf. Oke, kita udah dapat si A nya. Nah terus gimana buat dapetin si yang lainnya? Nah ini ya dulu kita bisa substitusi ke persamaan ketiga. 1 per A tambah 1 per B sama dengan 3 per 40. Tadi kita udah dapat 1/30. 1/30 ditambah 1 per B sama dengan 3 per 40. Maka 1 per B sama dengan 3 per 40 dikurang 1 per 30. Nah bagaimana nih penyebutnya? Nah kita bisa hitung antara 4 sama 3 kan 12, 120 bagi 40 3 kali 3 berapa? 9. 120 bagi 3 4 kali 1 4 ya kan. 1 per B sama dengan 5 per 120. Nah kalau mencari B nya berarti dibalik, 120 dibagi 5 berapa tuh? Berapa 24 ya, 24 jam berarti kalau dia ngerja sendiri seharian ya kan. Oke, kita sudah dapat A, sudah dapat B, tinggal si C ya kan. Gimana ya, kita pilih aja mau ini atau ini substitusi. Kalau ibu sih lebih memilih yang B ya, yang bersama 2 ya, karena dia hanya B sama C. Jadi 1 per B ya kan ditambah 1 per C, ibu tanda bintang dulu nih, sama dengan 1 per 15. Nah kata dia kan tadi ini 1 per 24 tambah 1 per C sama dengan 1 per 15 gitu kan ya. Nah berarti kita pindah 1 per C adalah 1 per 15 dikurang 1 per 24. Nah kalau yang bingung, oh ini gimana ngurang bos yang ngerti pecahan misalnya gitu ya, ini cari angka yang bisa dibagi 15 dan 24. Berapa tuh? 120 ya nggak sih? Tadi kan ini kelipatan ini kan 120 bagi 15 itu dapat 8 gitu ya. 120 bagi 15 dapat 8. 120 bagi 24 itu dapat 5 ya kan. Maka 1 per C itu adalah 8 kurang 5 itu 3 per 120, maka C nya adalah 120 bagi 3, C nya adalah 40. Ih kecil banget di pojokan. Oke, tadi kita jadi ya kan, tadi kita dapat A itu tadi siapa? Sandi mengerjakan sendiri itu dengan waktu 30 jam ya kalau sendirian. Kemudian kalau Firman itu dia 24 jam. Kalau Saka dia mengerjakannya itu adalah 40 jam. Itulah lama dari mereka kalau bekerja sendiri-sendiri. Gimana? Semoga paham ya. Kalau enggak tolong dong komentar apa nih yang kurang pahamnya. Oke.